Hai, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Uh, Waktu itu kan sudah ibu bahas substansi dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Nah, sekarang strateginya. Nah, strategi yang digunakan Nabi Muhammad ketika dakwah di Mekah itu ada dua. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi disebut juga dengan dakwah bisir. Artinya Nabi Muhammad melakukan dakwahnya itu secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang banyak. Nah, makanya kan dasar beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kan di dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, surat itu tuh yang menjadikan Nabi Muhammad untuk perintah berdakwah, tetapi Nabi Muhammad melakukan dakwahnya itu kepada keluarga terdekat dulu, sahabat terdekat dulu, atau kerabat. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya nanti langsung secara terang-terangan di depan tempat umum, di depan publik, nanti ditakutkan reaksi orang-orang Mekah akan berlebihan dan akan memunculkan keributan. Karena karakter orang Mekah itu sangat fanatik dan sangat-sangat menghormati agama nenek moyangnya. Makanya ketika nanti Nabi Muhammad melakukan dakwah, kan ajaran baru nih, pasti nanti tidak langsung diterima karena akan dilihat dulu sesuai dengan agama nenek moyangnya atau enggak. Kalau misalnya tidak sesuai, pasti akan langsung ditolak secara mentah-mentah. Nah, makanya Nabi Muhammad di sini tidak mau membuat keributan terlebih dahulu. Makanya beliau berdakwah secara diam-diam dulu, yaitu kepada target utamanya adalah keluarga dan sahabat terdekat. Nah, jadi dasarnya tadi dakwah bisir itu adalah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 dan menghasilkan as-sabiqunal awalun. Jadi as-sabiqunal awalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang pertama ada Khadijah. Siti Khadijah ini merupakan istri beliau, istri Nabi Muhammad. Nah, beliau adalah orang yang selalu diceritakan Nabi Muhammad tentang apapun itu. Jadi pas saat Nabi Muhammad bercerita bahwa beliau mendapatkan apa namanya wahyu dari Allah, maka Siti Khadijah langsung percaya karena Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Nah, makanya di sini dari golongan keluarga atau wanita adalah Siti Khadijah. Kemudian yang kedua ada Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak. Nah, Ali atau keluarga Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu Nabi Muhammad, anak dari paman Nabi yang bernama Abi Thalib. Nah, beliau ketika itu masuk Islam berusia 10 tahun, makanya dari kalangan anak-anak, tetapi beliau sudah berani untuk masuk Islam dan menanggung segala resikonya. Dan beliau juga nanti termasuk salah satu Khulafaur Rasyidin. Kemudian selanjutnya ada Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini dari kalangan budak atau hamba sahaya. Ada lagi Bilal bin Rabah sebenarnya, tapi mereka berdua sudah dimerdekakan. Nah, Zaid ini merupakan anak angkat Nabi. Setelah dimerdekakan, diangkat sebagai anak Nabi. Nah, kemudian ada sahabat terdekat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersahabat sejak kecil dan nanti juga akan menjadi salah satu Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada Ummu Aiman, merupakan pengasuh beliau sejak masa kecil. Nah, ini merupakan as-sabiqunal awalun. Nah, sebenarnya untuk sahabat itu tidak hanya Abu Bakar saja, melainkan banyak. Tetapi yang ajakan dari Rasulullah itu ini. Nah, nanti dari Abu Bakar itu ikutan berdakwah juga. Jadi nanti beliau mengajak sahabat-sahabatnya untuk masuk Islam. Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abil Waqqas, Arqam bin Abil Arqam, Fatimah bin Khattab, dan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, sahabat-sahabat ini yang masuk Islam dari ajakan Abu Bakar. Nah, mereka semua ini termasuk golongan as-sabiqunal awalun. Jadi dakwah bisir menghasilkan as-sabiqunal awalun.
Kemudian yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan atau dakwah bil jahr. Nah, dakwah bil jahr ini maksudnya Nabi Muhammad sudah berani melakukan dakwah di tempat umum secara terbuka kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, dilakukan bersama sahabat-sahabat yang lain juga. Jadi awal mulanya kenapa Nabi Muhammad berani melakukan dakwah secara terang-terangan? Jadi kan selama dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun itu dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, karena dilakukan secara rutin, maka penduduk kafir Quraisy itu mulai curiga gitu. Wah, ini ada apa ini? Kenapa sering ada perkumpulan di rumah Arqam? Nah, makanya pas saat udah diketahui oleh orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad bingung mau melakukan apa gitu. Nah, akhirnya turun nih wahyu selanjutnya, perintah dari Allah yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Nah, jadi atas dasar inilah yang membuat Nabi Muhammad berani untuk melakukan dakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Jadi Nabi beserta sahabat sudah mulai secara terang-terangan untuk mengajak orang kafir Quraisy masuk Islam, dan di dakwah berjahr ini menghasilkan dua sahabat terkemuka yang masuk Islam. Yang pertama ada Umar bin Khattab, yang kedua ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Umar bin Khattab sendiri itu merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang nantinya akan menjadi Khulafaur Rasyidin juga. Nah, beliau ini merupakan orang yang paling ditakuti, disegani di kota Mekah. Jadi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, orang kafir Quraisy itu ketakutan karena jagoannya ternyata ada di pihak Islam. Nah, ditambah lagi ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ini juga seseorang yang disegani juga di kota Mekah. Maka ketika kedua sahabat ini masuk Islam, maka orang-orang Mekah pada khawatir, pada ketakutan karena jagoan mereka sudah pindah ke Islam, sudah beralih ke Islam. Nah, makanya Umar bin Khattab ini juga nanti awalnya membenci Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Muhammad, tapi ketika pas masuk Islam beliau langsung totalitas membela Nabi Muhammad dan rela mati untuk Nabi Muhammad. Beliau selalu menjadi tameng dan selalu berada di depan ketika perang. Jadi tidak ada yang tidak mengizinkan Nabi Muhammad tergores sedikit pun. Jadi benar-benar sosok yang pemberani dan jagoan, orang yang ditakuti di kota Mekah. Itu bersyukurnya orang Islam ketika itu ada dua sahabat yang ditakuti orang kafir Quraisy malah masuk Islam. Makanya bersyukur banget ketika ada dua sahabat itu yang masuk Islam. Nah, itu merupakan dakwah hasil dari dakwah bil jahr atau secara terang-terangan. Nah, oke. Selanjutnya nanti setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan, itu kan pasti akan reaksi orang kafir Quraisy kan pasti akan sangat-sangat beragam ya. Yang pasti kebanyakan mayoritas itu mereka semua menolak karena yang seperti tadi Ibu jelaskan, mereka itu sangat fanatik dan sangat menghargai agama nenek moyangnya. Ketika diajarkan Nabi Muhammad untuk masuk Islam, ajaran Nabi Muhammad yang dibawa Nabi Muhammad ini kan bertentangan dengan ajaran nenek moyangnya. Makanya reaksinya itu langsung menolak gitu, karena dianggap itu tidak menghormati agama nenek moyangnya. Nah, makanya nanti di sini beliau mengalami banyak tekanan dan justru banyak cobaan lah, di fitnah, di caci maki, bahkan para sahabat-sahabatnya ada yang disiksa. Jadi perjuangan Nabi Muhammad benar-benar ketika di dakwah di Mekah ini benar-benar sangat patut diacungi jempol, karena meskipun banyak tekanan dan hinaan, cacian makian, Nabi Muhammad tidak membalas sedikit pun kepada orang kafir Quraisy. Malah Nabi Muhammad mendoakan semoga hatinya terbuka. Nah,
itu strategi dakwah Nabi Muhammad ketika di Mekah. Ada 2 strategi ya. Oke, untuk kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.